Bagaimana jika cinta berubah jadi dendam? Ardan pikir ia bisa kabur setelah memotong-motong kekasihnya. Ia buang tubuh itu di jurang gelap, berharap semua terhenti di sana. Tapi dia salah. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah sendirian. Setiap bayangan, setiap bisikan, adalah kekasihnya yang kembali untuk menagih janji, bersamanya, selamanya. Udara dingin cangar menusuk hingga ke tulang, seolah menyambut Ardan dengan bisikan kematian. Di sampingnya, tas ransel yang berat teronggok, memuat beban yang jauh lebih berat dari sekadar isinya. Di dalamnya, tersembunyi potongan-potongan tubuh melati, kekasihnya. Bau anyir darah dan parfum yang samar-samar masih tercium, bercampur dengan aroma tanah basah dan kesunyian yang mencekam. Ardan menelan ludah, menekan rasa mual yang mendera. Pikirannya melayang kembali ke kejadian beberapa jam yang lalu. Pertengkaran hebat yang dipicu oleh masalah sepele, ledakan emosi yang tak terkendali, dan pisau dapur yang kini tergeletak di bawah jok mobilnya. Jalanan pacet cangar yang berkelok dan minim penerangan terasa seperti lorong tanpa ujung. Ardan melajukan mobilnya perlahan, menyisir tepian jurang yang gelap. Malam itu begitu pekat, tak ada bintang yang menemani. Hanya sorot lampu mobilnya yang menembus kegelapan, seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya di dunia. Ardan merasa lega. Akhirnya, dia bisa menyingkirkan semua ini. Semua masalah, semua kecemasan, semua rasa bersalah. Dia berpikir, dengan membuang tas ini, dia bisa membuang kenangan melati, membuang semua yang telah terjadi. Dia bisa memulai hidup baru. Sebuah kehidupan yang bersih, tanpa melati, tanpa kejahatan. Namun, Ardan tidak tahu bahwa dia baru saja membuka pintu menuju neraka pribadinya. Sampai di sebuah tikungan yang curam, Ardan menghentikan mobilnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mematikan mesin, membiarkan kegelapan dan keheningan menelannya. Perlahan, ia membuka pintu mobil dan menyeret tas ransel itu keluar. Beratnya, lebih berat dari yang dia duga. Beratnya, seberat rasa bersalah yang kini merayap di dadanya. Ardan membuang tas itu dengan sekuat tenaga ke dalam jurang. Dia mendengar suara tas itu bergesekan dengan dahan-dahan pohon, lalu menghilang, tenggelam dalam kegelapan yang tak terjangkau. Ardan kembali ke mobil, menyalakan mesin. Mesin mobilnya berputar, lalu tiba-tiba mati. Ardan mencoba lagi, namun tidak ada hasil. Panik mulai menguasai dirinya. Ia mencoba lagi dan lagi. Mesin mobilnya tetap diam, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya dari dalam. Angin di luar jendela semakin kencang, membawa suara bisikan yang perlahan-lahan menjadi tawa cekikikan. Tawa yang sangat dia kenali. Tawa yang sama seperti tawa melati, kekasihnya, seorang wanita yang baru saja dia mutilasi dan buang ke dalam jurang. Ketakutan menyelimuti Ardan. Dia meraih ponselnya, mencari sinyal. Nihil. Tidak ada sinyal sama sekali. Dia terisolasi, sendirian di tengah kegelapan, di tengah jurang yang sepi. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia menatap kaca spion. Tidak ada apa-apa di sana. Tetapi, bayangan hitam melintas di belakang mobilnya. Ardan menjerit. Ketakutan. Dia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tangan Ardan gemetar. Ia mencoba menyalakan mesin mobilnya lagi. Dan lagi. Tetapi, hasilnya nihil. Angin berembus kencang, membawa suara bisikan yang semakin jelas. Kenapa, sayang? Bisik suara yang sangat dia kenali. Kenapa kau tinggalkan aku? Ardan menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu. Namun, suara itu semakin keras, semakin menusuk. Bukankah kau bilang, kita akan selalu bersama? Ardan menjerit, memohon ampun, tetapi sosok itu hanya mendekat. Tangan berdarah perlahan menempel di kaca mobil, dan Ardan bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari sana. Kenapa kau lari, Ardan? Bisik suara itu lagi, semakin dekat. Kau pikir, kau bisa lari dari cintaku? Ardan melihat ke bawah, ke arah tas ransel yang tergeletak di sampingnya. Dia melihat resletingnya terbuka sedikit. Dari celah itu, sebuah jari berdarah mencuat keluar, seolah memanggilnya. Ardan menjerit, dan suara tawanya pecah, menggema di seluruh lembah. Dan di detik itu, Ardan tahu, dia tidak akan pernah bisa lari, karena cintanya, selamanya, akan selalu bersamanya.
Inilah kisah Ardan dan Jurang Pacet, tempat di mana cinta berubah jadi teror. Mobil itu masih diam, mati total. Mesinnya tak mau menyala, seolah menolak untuk meninggalkan tempat itu. Ardan, yang tadi menjerit histeris, kini terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ini tidak nyata, gumamnya. Ini hanya halusinasi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tetapi suara bisikan yang menggema di telinganya membuktikan sebaliknya. Kau pikir, kau bisa lari dariku? Suara itu begitu dekat, seolah berasal dari kursi belakang. Ardan tak berani menoleh. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seakan ingin keluar. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, sensasi dingin di tengkuknya, seperti hembusan napas, membuat matanya terbuka lebar. Dari luar jendela, dalam kegelapan yang pekat, sebuah bayangan putih muncul. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, melayang, bukan berjalan. Rambutnya panjang dan hitam, menutupi wajahnya yang pucat. Gaun putih yang dikenakannya tampak kotor, dipenuhi noda-noda kecoklatan. Aroma parfum melati kembali tercium, tetapi kali ini bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Ardan melihat ke bawah, ke arah tas ransel yang tergeletak di sampingnya. Ia melihat resletingnya terbuka sedikit. Dari celah itu, sebuah jari berdarah mencuat keluar, seolah memanggilnya. Ardan menjerit, dan suara tawanya pecah, menggema di seluruh lembah. Kau pikir, kau bisa lari dari cintaku? Dan di detik itu, Ardan tahu, dia tidak akan pernah bisa lari, karena cintanya, selamanya, akan selalu bersamanya. Ia harus menghadapi kenyataan, bahwa melati, atau rohnya, tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ia mencoba menyalakan mesin mobilnya lagi, dan lagi. Tetapi, hasilnya nihil. Angin berembus kencang, membawa suara bisikan yang semakin jelas. Kenapa, sayang? Bisik suara yang sangat dia kenali. Kenapa kau tinggalkan aku? Ardan menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu. Namun, suara itu semakin keras, semakin menusuk. Bukankah kau bilang, kita akan selalu bersama? Ardan menjerit, memohon ampun, tetapi sosok itu hanya mendekat. Tangan berdarah perlahan menempel di kaca mobil, dan Ardan bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari sana. Kenapa kau lari, Ardan? Bisik suara itu lagi, semakin dekat. Kau pikir, kau bisa lari dari cintaku? Ardan melihat ke bawah, ke arah tas ransel yang tergeletak di sampingnya. Dia melihat resletingnya terbuka sedikit. Dari celah itu, sebuah jari berdarah mencuat keluar, seolah memanggilnya. Ardan menjerit, dan suara tawanya pecah, menggema di seluruh lembah. Dan di detik itu, Ardan tahu, dia tidak akan pernah bisa lari, karena cintanya, selamanya, akan selalu bersamanya. Ia harus menghadapi kenyataan, bahwa melati, atau rohnya, tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ia harus melawan ketakutannya, dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia harus melakukannya. Jika tidak, ia akan gila. Ia akan terperangkap selamanya dalam ketakutan dan kegelapan, bersama dengan hantu melati. Ardan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini tidak nyata, gumamnya. Ini hanya halusinasi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tetapi suara bisikan yang menggema di telinganya membuktikan sebaliknya. Ia harus melawan ketakutannya, dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia harus melakukannya. Jika tidak, ia akan gila. Ia akan terperangkap selamanya dalam ketakutan dan kegelapan, bersama dengan hantu melati. Ia harus menghadapi kenyataan, bahwa melati, atau rohnya, tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ia harus melawan ketakutannya, dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia harus melakukannya. Jika tidak, ia akan gila. Ia akan terperangkap selamanya dalam ketakutan dan kegelapan, bersama dengan hantu melati. Ia harus menghadapi kenyataan, bahwa melati, atau rohnya, tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ia harus melawan ketakutannya, dan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia harus melakukannya.
Jika tidak, ia akan gila. Ia akan terperangkap selamanya dalam ketakutan dan kegelapan, bersama dengan hantu melati. Akhirnya, Ardan berhasil menyalakan mesin mobilnya. Entah bagaimana, setelah berjam-jam mencoba, mesin itu tiba-tiba meraung hidup. Ardan tidak membuang waktu. Ia menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan jalanan cangar yang mencekam itu secepat mungkin. Namun, bayangan melati, yang menempel di kaca mobilnya, tak hilang. Ardan terus melaju, meninggalkan cangar, tetapi bayangan itu tetap ada, menatapnya dengan tatapan kosong, senyum mengerikan terukir di wajahnya. Ardan tiba di apartemennya saat matahari mulai terbit. Ia memarkir mobilnya, lalu berjalan ke lift. Di dalam lift, ia menekan tombol menuju lantai 7. Cermin di dalam lift memantulkan wajahnya yang pucat dan mata merahnya yang bengkak. Di belakangnya, dalam bayangan yang gelap, ia melihat siluet melati. Ardan menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya halusinasi. Saat sampai di depan pintu apartemennya, ia merogoh sakunya, mencari kunci. Tangannya gemetar. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Bau parfum melati, yang dulu sangat ia sukai, kini menusuk hidungnya. Bau itu begitu kuat, seolah melati baru saja berada di sana. Ardan menutup matanya, berusaha mengusir bau itu. Tetapi, aroma itu tetap ada, melayang di udara, mencekiknya. Ia berjalan ke kamar tidurnya. Di atas bantalnya, tergeletak sehelai rambut panjang berwarna hitam. Rambut itu milik melati. Ardan menjerit, ketakutan. Ia mengambil rambut itu, lalu melemparkannya ke lantai. Ini tidak nyata, bisik Ardan, ini hanya halusinasi. Ia berjalan ke kamar mandi, membuka keran, dan mencuci wajahnya. Air dingin menyegarkannya, tetapi tidak bisa menghapus rasa takut di hatinya. Saat ia melihat ke cermin, ia melihat bayangan melati di belakangnya, berdiri di sudut ruangan. Ardan menjerit, lalu berbalik. Tetapi, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin, dan bayangan melati masih ada. Ia menatap Ardan, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya. Ardan berlari keluar dari kamar mandi, lalu duduk di sofa ruang tamu. Ia menyalakan televisi, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, suara bisikan melati tetap ada. Kenapa, sayang? Bisik suara itu. Kenapa kau lari dariku? Ardan menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu. Tetapi, suara itu semakin keras, semakin menusuk. Ia melihat ke arah pintu, dan melihat bayangan melati di sana. Ardan tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berlari ke kamar tidurnya, lalu mengunci pintunya. Ia duduk di lantai, lalu memeluk lututnya. Air mata membasahi wajahnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari melati. Ia tahu, melati tidak akan pernah membiarkannya pergi. Ketakutan dan kegilaan perlahan-lahan menguasai Ardan. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Ia tidak bisa lagi membedakan antara hidup dan mati. Ia terperangkap dalam kegelapan, bersama dengan hantu melati. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari neraka pribadinya. Ia akan terperangkap selamanya, bersama melati, di dalam kegelapan. Tok-tok. Suara ketukan di pintu menghentikan Ardan dari kegilaannya. Ia terdiam, menajamkan pendengarannya. Ketukan itu berulang, lebih keras dan teratur. Siapa yang datang sepagi ini? Pikirnya. Ia mengintip melalui lubang intip, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di luar, berdiri seorang pria tegap dengan pakaian kasual, memegang map dan kartu identitas di tangannya. Di dadanya, tergantung kartu tanda pengenal dengan logo kepolisian. Ardan panik. Ia mundur perlahan dari pintu. Napasnya tersengal-sengal. Ia tahu ini tidak mungkin kebetulan. Pria ini pasti datang karena kasus melati. Ia harus bertindak. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencari nomor kontak kenalannya, seorang pengacara. Namun, ketukan di pintu semakin keras. Seakan pria di luar tahu Ardan ada di dalam. Ardan, ini detektif Bramantio dari kepolisian, suara pria itu terdengar. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kasus orang hilang.
Ardan tidak bisa melarikan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu membuka pintu. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bram, tersenyum ramah. Namun, mata tajamnya mengamati setiap gerak-gerik Ardan. "Maaf mengganggu pagi-pagi, Pak Ardan," kata Bram. "Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal tentang Melati. Kami mendapat laporan bahwa dia terakhir terlihat bersama Anda." Ardan berusaha setenang mungkin. "Saya tidak tahu apa-apa," jawabnya. Suaranya bergetar. "Kami memang bertemu beberapa hari yang lalu, tapi setelah itu saya tidak tahu dia kemana." Bram mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari Ardan. "Apakah Anda keberatan jika saya melihat-lihat apartemen Anda?" tanyanya. Ardan ragu. Ia tahu apartemennya adalah sarang bukti kejahatannya. Namun, jika ia menolak, itu akan semakin membuatnya curiga. Dengan berat hati, ia mengizinkan Bram masuk. Bram berjalan perlahan, mengamati setiap detail di apartemen Ardan. Matanya berhenti pada noda darah yang samar di lantai, di bawah sofa. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ardan bisa melihat senyum tipis di wajahnya. Bram berjalan ke kamar mandi, dan Ardan mengikutinya dengan napas tertahan. Bram melihat ke cermin, lalu ke bak mandi, lalu ke lantai. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ardan tahu ia melihat sesuatu. Bram kembali ke ruang tamu, lalu duduk di sofa. "Bisa ceritakan, bagaimana hubungan Anda dengan Melati?" tanya Bram, suaranya tenang, tetapi tatapannya tajam. Ardan mulai bercerita, mencoba untuk tidak berbohong, tetapi juga tidak menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang pertengkaran mereka, tentang masalah ekonomi, dan tentang bagaimana ia terakhir kali melihat Melati. Bram mendengarkan dengan seksama, mengangguk sesekali. "Apakah Anda punya alibi untuk malam itu?" tanya Bram. "Malam di mana Melati terakhir terlihat?" Ardan terdiam. Ia tidak punya alibi. Ia hanya menghabiskan malam itu sendirian di apartemennya, bersama Melati. Bram melihat ketidaknyamanan Ardan. Senyumnya semakin lebar. "Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Ardan," kata Bram, bangkit dari sofa. "Jika ada hal baru, saya akan menghubungi Anda." Bram pergi, dan Ardan mengunci pintu di belakangnya. Ia bersandar pada pintu, napasnya terengah-engah. Ia tahu, Bram tidak akan pernah melepaskannya. Ia tahu, Bram akan kembali. Dan saat itu terjadi, ia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ia terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Ia melihat ke cermin, dan melihat bayangan Melati, tersenyum sinis padanya. "Kau pikir, kau bisa lari dariku?" bisik suara itu, dan Ardan menjerit. Ketakutan yang Ardan rasakan setelah kepergian detektif Bramantio perlahan berubah menjadi kegilaan. Setiap sudut apartemen, setiap bayangan, seolah menyimpan jejak Melati. Ia tak bisa lagi tidur. Setiap kali matanya terpejam, wajah Melati yang membusuk muncul, lengkap dengan senyum dinginnya. Bisikan-bisikan, yang awalnya samar, kini menjadi teriakan keras yang hanya bisa ia dengar. "Kau tidak bisa lari, kau milikku, dan yang paling sering, aku mencintaimu, Ardan." Suatu malam, saat ia duduk di sofa ruang tamu, ia melihat rambut Melati di karpet. Ia menggosok matanya, tetapi rambut itu tetap ada. Ia membungkuk, mengambilnya, dan melihatnya dengan teliti. Itu memang rambut Melati, hitam dan lurus. Ardan menjerit, lalu melemparkannya ke lantai. Ia berlari ke kamar mandi, lalu membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia melihat ke cermin, ia melihat bayangan Melati di belakangnya, berdiri di sudut ruangan. Ardan berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin, dan bayangan Melati masih ada, menatapnya dengan tatapan kosong. Ardan mulai berbicara sendiri, seolah-olah ia sedang berbicara dengan Melati. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" tanyanya, suaranya parau. "Bukankah aku sudah memberimu segalanya?" Bayangan Melati di cermin hanya tersenyum. "Kau tidak pernah memberiku segalanya," bisik bayangan itu. "Kau hanya memberiku kebohongan." Ardan tidak bisa lagi menahan kegilaannya. Ia memukul cermin, membuatnya pecah. Potongan-potongan kaca jatuh ke lantai, memantulkan wajahnya yang terdistorsi. Pagi harinya, Ardan memutuskan untuk melarikan diri. Ia tidak bisa lagi tinggal di apartemen ini.
Ia tidak bisa lagi tinggal bersama bayangan melati. Ia mengepak tasnya, lalu berjalan keluar. Di lorong, ia melihat bayangan melati di setiap sudut. Di tangga, di lift, di pintu masuk gedung. Ia berlari, berusaha sekuat tenaga, tetapi bayangan itu selalu ada di belakangnya. Ia berhasil masuk ke dalam mobilnya dan mengendarainya tanpa tujuan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Yang ia tahu, ia harus pergi sejauh mungkin dari apartemen itu, dari kota itu, dari kenangan melati. Namun, ia tidak tahu bahwa ia hanya melarikan diri dari dirinya sendiri. Saat ia berkendara, ia melihat melati di setiap sudut jalan, di setiap mobil, di setiap wajah orang yang lewat. Ia melihatnya di spion mobilnya, di bangku belakang. Ardan menjerit, lalu menginjak rem. Mobilnya berhenti mendadak. Ia berbalik, lalu melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia akhirnya sampai di sebuah motel kecil, jauh dari kota. Ia menyewa sebuah kamar, lalu menguncinya dari dalam. Ia berbaring di tempat tidur, berusaha untuk tidur. Tetapi, suara bisikan melati kembali terdengar. "Kenapa kau tinggalkan aku?" bisik suara itu. "Kau pikir, kau bisa lari dariku?" Ardan menutup telinganya, tetapi suara itu semakin keras. Ia memeluk lututnya, lalu menangis. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari. Ia terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Ia melihat ke jendela, dan melihat bayangan melati di sana, tersenyum sinis padanya. Dan di detik itu, Ardan tahu, ia akan gila. Ia akan terperangkap selamanya dalam ketakutan dan kegilaan, bersama dengan hantu melati. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari neraka pribadinya. Ia akan terperangkap selamanya, bersama melati, di dalam kegelapan. Saat Ardan bersembunyi di dalam kamar motel yang pengap, Detektif Bramantio sedang berada di apartemennya, bersama tim forensik. Bram kembali ke sana karena firasatnya tak enak. Ardan terlalu gelisah, terlalu banyak menunjukkan ketakutan saat ia menanyainya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan Ardan. Dan ia tidak salah. Dengan hati-hati, tim forensik menyisir setiap sudut apartemen. Mereka menemukan noda darah yang sangat samar di lantai, di bawah sofa. Setelah diuji, DNA-nya cocok dengan melati. Mereka juga menemukan beberapa helai rambut melati di dalam saluran air kamar mandi. Rambut itu dipotong kasar, seolah ditarik paksa. Bram mengambilnya, lalu menyimpannya di dalam sebuah kantong bukti. Dia pelakunya, gumam Bram. Tidak ada keraguan lagi. Bram memerintahkan timnya untuk mencari Ardan. Mereka melacak ponselnya, dan menemukan lokasinya di sebuah motel kecil, jauh dari kota. Bram segera meluncur ke sana. Ia tidak bisa membiarkan Ardan melarikan diri. Ia harus menangkapnya, sebelum Ardan melakukan hal lain yang tidak bisa dimaafkan. Sementara itu, Ardan masih terbaring di tempat tidur motel, berusaha untuk tidur. Tetapi, suara bisikan melati kembali terdengar. "Kenapa kau tinggalkan aku?" bisik suara itu. "Kau pikir, kau bisa lari dariku?" Ardan menutup telinganya, tetapi suara itu semakin keras. Ia memeluk lututnya, lalu menangis. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari. Ia terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Ia melihat ke jendela, dan melihat bayangan melati di sana, tersenyum sinis padanya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu menghentikan Ardan dari kegilaannya. Ia terdiam, menajamkan pendengarannya. Ketukan itu berulang, lebih keras dan teratur. Ia tahu itu bukan Bramantio, tetapi ia tetap merasa ketakutan. Siapa yang datang sepagi ini? Pikirnya. Ia mengintip melalui lubang intip, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di luar, berdiri seorang pria tegap dengan pakaian kasual, memegang map dan kartu identitas di tangannya. Di dadanya, tergantung kartu tanda pengenal dengan logo kepolisian. Ardan panik. Ia tidak bisa lagi lari. Ia terperangkap. Ia melihat sekeliling ruangan, mencari jalan keluar. Jendela terlalu tinggi. Pintu dikunci dari luar. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi kenyataan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencari nomor kontak kenalannya, seorang pengacara. Namun, ketukan di pintu semakin keras.
seakan pria di luar tahu Ardan ada di dalam. "Ardan, ini detektif Bramantio dari kepolisian," suara pria itu terdengar. "Kami punya surat perintah penangkapan." Ardan tidak bisa lagi lari. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu membuka pintu. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bram, tersenyum ramah. Namun, mata tajamnya mengamati setiap gerak-gerik Ardan. "Anda ditangkap karena dugaan pembunuhan melati," kata Bram, suaranya tenang, tetapi tatapannya tajam. Ardan terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia tidak bisa berbohong. Ia hanya bisa mengangguk, lalu membiarkan Bram memborgolnya. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa lelah. Lelah dengan semua kebohongan, semua ketakutan, semua kegilaan. Ia akhirnya menyerah. Saat Bram membawanya keluar, Ardan melihat bayangan melati di ujung lorong, tersenyum sinis padanya. "Kau milikku," bisik bayangan itu, dan Ardan tersenyum. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari melati. Ia akan terperangkap selamanya, bersama melati, di dalam kegelapan. Di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, Ardan melihat bayangan melati di kaca spion mobil. Bukan, itu bukan di kaca spion. Itu di bangku belakang. Ardan menoleh, dan melihat melati duduk di sana, dengan senyum dinginnya. Ia menjerit, lalu menginjak gas, meninggalkan Bram dan timnya yang mencoba mengejarnya. Ia tidak lagi peduli. Ia hanya ingin lari. Mobilnya melaju kencang, menembus kegelapan malam. Ardan tidak tahu kemana ia harus pergi. Yang ia tahu, ia harus pergi sejauh mungkin dari Bram, dari polisi, dari melati. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya yang sudah lama kosong. Sebuah rumah kecil di pinggir kota, yang dulunya tempat ia tumbuh besar. Ia tiba di sana saat fajar menyingsing. Rumah itu tampak suram dan tak terawat. Jendela-jendela berdebu, pintu-pintu berkarat. Ardan masuk ke dalam, dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat sekeliling, dan matanya berhenti pada sebuah foto di atas perapian. Foto itu adalah fotonya dan melati, saat mereka baru pacaran. Ardan mengambil foto itu, lalu membuangnya ke lantai. "Ini tidak nyata," bisik Ardan, "ini hanya halusinasi." Ia berjalan ke kamar tidurnya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak tua di bawah tempat tidurnya. Ia membukanya, dan menemukan barang-barang milik melati. Sebuah gaun putih, boneka beruang, dan sebuah surat. Surat itu ditulis tangan oleh melati, dan isinya adalah puisi cinta. Ardan membaca puisi itu, dan air mata membasahi wajahnya. Ia tidak tahu bahwa melati begitu mencintainya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Ardan terdiam, menajamkan pendengarannya. Langkah kaki itu semakin dekat, lalu berhenti di depan pintu kamarnya. Pintu itu terbuka perlahan, dan Ardan melihat bayangan melati di sana. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa lelah. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari. Bayangan melati masuk ke dalam kamar, lalu duduk di kursi. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Ardan, dengan tatapan kosong. Ardan duduk di lantai, lalu memeluk lututnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" tanya Ardan, suaranya parau. Bayangan melati tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Ardan, dengan senyum dinginnya. "Aku mencintaimu," bisik Ardan. "Aku sangat mencintaimu." Bayangan melati tersenyum. "Kau tidak mencintaiku," bisik bayangan itu. "Kau hanya mencintai dirimu sendiri." Ardan terdiam. Ia tahu, apa yang dikatakan bayangan itu benar. Ia hanya mencintai dirinya sendiri. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah peduli pada melati. Ia hanya menggunakan melati untuk kesenangannya sendiri. Ia menyadari, ia adalah monster. Air mata membasahi wajahnya. Ia menangis, bukan karena takut, tetapi karena rasa bersalah. Ia menyesal. Ia menyesal telah membunuh melati. Ia menyesal telah menggunakan melati. Ia menyesal telah menjadi monster. Ia menatap bayangan melati, lalu berkata, "Maafkan aku." Bayangan melati tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya terus menatap Ardan, dengan senyum dinginnya. Lalu, perlahan-lahan,
bayangan itu memudar, menghilang, meninggalkan Ardan sendirian, dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masa lalunya. Ia akan terperangkap selamanya, bersama Melati, di dalam kegelapan. Ia adalah monster, dan ia pantas mendapatkan hukuman. Ia menunggu polisi datang, dan ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa tenang. Rumah tua itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Hanya Ardan dan bayangan Melati yang kini saling bertatapan. Ardan tidak lagi berteriak, tidak lagi mencoba lari. Ia hanya duduk bersimpuh di lantai, memeluk lututnya, wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Bayangan Melati, yang kini terlihat lebih nyata, berdiri beberapa langkah di depannya. Matanya yang kosong menembus Ardan, seolah membaca setiap dosa yang pernah ia lakukan. Kau membunuhku, bisik suara Melati, tanpa emosi. Kau mengambil nyawaku, Ardan. Ardan mengangkat wajahnya yang sembab. Aku tahu, jawabnya. Suaranya parau. Aku minta maaf, Melati. Aku tidak tahu apa yang merasukiku malam itu. Aku terlalu marah. Bayangan Melati tersenyum sinis. Marah? Ulangnya. Kau membunuhku hanya karena marah. Aku tidak bermaksud, Ardan memohon. Aku sungguh tidak bermaksud. Kau berbohong, kata Melati. Suaranya kini mengandung kesedihan yang mendalam. Kau tidak pernah mencintaiku, Ardan. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau hanya menggunakan aku untuk kesenanganmu sendiri. Kau adalah monster. Ardan menggelengkan kepalanya, berusaha membantah. Tidak, katanya. Aku mencintaimu, Melati. Aku sangat mencintaimu. Jika kau mencintaiku, tanya Melati, kenapa kau membunuhku? Kenapa kau memotong-motong tubuhku dan membuangnya di jurang? Kenapa, Ardan? Pertanyaan itu menusuk jantung Ardan. Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Bayangan Melati perlahan-lahan mendekat, lalu berjongkok di depannya. Tangan dinginnya yang tembus pandang menyentuh pipi Ardan. Sensasi dingin itu menusuk hingga ke tulang. Kau pikir, setelah kau membuangku di jurang, kau bisa melupakan segalanya, bisik Melati. Kau salah, Ardan. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan menghantuimu selamanya. Tolong, mohon Ardan, ampuni aku. Aku menyesal. Bayangan Melati menggelengkan kepalanya. Maaf tidak akan mengembalikan nyawaku, katanya. Penyesalan tidak akan mengembalikan tubuhku. Tiba-tiba, bayangan Melati berubah. Gaun putihnya yang kotor berubah menjadi gaun pengantin yang indah. Rambutnya yang panjang dan kotor berubah menjadi rambut yang bersih dan terawat. Senyum dinginnya berubah menjadi senyum yang lembut. Ardan menatapnya, bingung. Ini yang aku inginkan, kata Melati, menikah denganmu, menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tapi kau mengambilnya dariku. Kau mengambil semuanya dariku. Ardan menangis. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya membunuh Melati, tetapi juga membunuh masa depan mereka. Ia tidak hanya mengambil nyawa Melati, tetapi juga mengambil kebahagiaan mereka. Ia adalah monster, dan ia pantas mendapatkan hukuman. Bayangan Melati perlahan-lahan memudar. Sampai jumpa di neraka, Ardan, bisik suara itu. Aku akan menunggumu di sana. Ardan terdiam, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari neraka pribadinya. Ia akan terperangkap selamanya, bersama Melati, di dalam kegelapan. Ia adalah monster, dan ia pantas mendapatkan hukuman. Ia menunggu polisi datang, dan ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa tenang. Ia tahu, ia akhirnya akan mendapatkan hukuman yang pantas ia dapatkan. Ia tahu, ia akan mendapatkan kedamaian, tetapi tidak di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama Melati. Bayangan Melati telah lenyap, meninggalkan Ardan sendirian dalam keheningan rumah tua. Pintu dan jendela yang tadinya tertutup rapat kini terasa seperti tak berarti. Ardan duduk di lantai, air mata masih membasahi pipinya, tetapi rasa takutnya telah digantikan oleh ketenangan yang aneh. Ia tidak lagi peduli apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat.
Ardan tahu mereka sudah datang. Ia tidak mencoba lari, tidak mencoba bersembunyi. Ia hanya duduk di sana, menunggu mereka. Tepat di depan pintu, sebuah mobil polisi berhenti, diikuti oleh 2 mobil lainnya. Pintu-pintu mobil terbuka, dan beberapa petugas polisi, termasuk detektif Bramantio, keluar. Bram menatap Ardan, yang duduk di lantai dengan tatapan kosong. Ia tidak terlihat seperti monster yang membunuh kekasihnya. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Bram mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada petugas lain untuk tidak mendekat. Ia ingin berbicara dengan Ardan sendirian. Ardan, kata Bram, suaranya tenang. Semuanya sudah berakhir. Kau bisa menyerah sekarang. Ardan tidak menjawab. Ia hanya menatap Bram, lalu tersenyum tipis. Dia ada di mana-mana, bisiknya. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Bram tidak mengerti apa yang Ardan bicarakan, tetapi ia tahu Ardan sudah tidak waras. Ia mengangguk kepada petugas lain, memberi isyarat untuk menangkapnya. Petugas-petugas itu masuk, memborgol Ardan, lalu membawanya keluar. Ardan tidak melawan. Ia hanya membiarkan mereka membawanya. Saat ia berjalan keluar, ia melihat bayangan melati di setiap sudut, di setiap wajah petugas. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Kau tidak akan pernah bisa lari." Di mobil polisi, Ardan duduk diam, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap keluar jendela, menatap pemandangan yang lewat. Ia melihat wajah melati di setiap pohon, di setiap mobil, di setiap wajah orang yang lewat. Ia tahu, melati akan selalu bersamanya. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa tenang. Mobil polisi tiba di kantor polisi. Ardan dibawa ke sebuah ruangan interogasi yang kecil dan sempit. Ia duduk di kursi, lalu menatap Bram yang duduk di depannya. Bram menyalakan perekam suara, lalu berkata, "Sekarang, ceritakan semuanya." Ardan mulai bercerita. Ia menceritakan tentang pertengkarannya dengan melati, tentang pisau dapur, tentang bagaimana ia memotong-motong tubuh melati, tentang bagaimana ia membuangnya di jurang. Ia menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Bram mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang diucapkan Ardan. Setelah Ardan selesai bercerita, Bram menatapnya. "Kenapa kau lakukan itu, Ardan?" tanyanya. Suaranya tenang. Ardan terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Aku tidak tahu," jawabnya akhirnya. "Aku hanya marah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku." Bram mengangguk. "Aku mengerti," katanya, "tapi itu tidak membenarkan apa yang kau lakukan." Ardan tidak menjawab. Ia hanya menatap Bram, lalu tersenyum. Ia tahu, ia pantas mendapatkan hukuman. Ia tahu, ia adalah monster. Ia pantas dihukum. Ia tidak lagi takut. Ia hanya merasa tenang. Saat Ardan dibawa ke sel, ia melihat bayangan melati di ujung lorong, tersenyum sinis padanya. "Kau milikku," bisik bayangan itu, dan Ardan tersenyum. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari melati. Ia akan terperangkap selamanya, bersama melati, di dalam kegelapan. Ia adalah monster, dan ia pantas mendapatkan hukuman. Ia akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas ia dapatkan. Dan ia tahu, ia akan mendapatkan kedamaian, tetapi tidak di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama melati. Pintu sel bergemuruh tertutup, mengunci Ardan di dalam sebuah kotak beton yang dingin dan pengap. Di balik jeruji besi, ia bisa mendengar bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Kali ini bukan hanya bisikan melati, tetapi juga bisikan-bisikan lain. Bisikan dari para penghuni sel lain, yang entah mengapa, juga bisa mendengar bisikan melati. Ardan duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin, memeluk lututnya. Ia tidak lagi peduli. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Beberapa hari kemudian, Bram datang menjenguknya. Ia duduk di kursi di depan sel Ardan, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak terlihat seperti detektif yang puas telah memecahkan kasus. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan sesuatu yang penting. Ardan menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Dia tidak akan pernah meninggalkanku," bisiknya. Bram tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membuka tasnya, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan dan pena. "Aku butuh kau ceritakan lagi," katanya.
suaranya tenang. Semuanya. Dari awal sampai akhir. Ardan tidak ragu. Ia mulai bercerita. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Melati, tentang kisah cinta mereka yang penuh gejolak, tentang pertengkaran yang tak pernah berakhir. Ia menceritakan tentang pisau dapur, tentang bagaimana ia memotong-motong tubuh Melati, tentang bagaimana ia membuangnya di jurang. Ia menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Bram mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang diucapkan Ardan. Sesekali, ia bertanya, "Kenapa kau lakukan itu, Ardan?" Atau, "Apa yang kau rasakan saat itu?" Ardan tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa mengatakan, "Aku tidak tahu. Aku hanya marah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku." Setelah Ardan selesai bercerita, Bram menutup bukunya. "Terima kasih," katanya. "Ini sangat membantu." "Aku pantas dihukum," bisik Ardan. Bram menatapnya. "Aku tahu," katanya, "tapi itu tidak akan mengembalikan Melati." Ardan terdiam. Ia tahu, apa yang dikatakan Bram benar. Hukuman tidak akan pernah bisa mengembalikan Melati. Hukuman tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah ia ambil darinya. Ia hanya bisa hidup dengan rasa bersalahnya, dengan penyesalannya, dan dengan bayangan Melati yang akan menghantuinya selamanya. Bram bangkit dari kursinya, lalu berjalan ke pintu. Sebelum ia pergi, ia menoleh ke belakang, menatap Ardan. "Kau tidak sendirian, Ardan," katanya. "Banyak orang di luar sana yang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Kau tidak sendirian." Ardan tersenyum. "Aku tahu," katanya. "Aku punya Melati." Bram menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Ardan kembali duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan. Ia hanya mendengar suara napasnya sendiri, dan suara detak jantungnya sendiri. Ia akhirnya merasa tenang. Ia akhirnya menerima takdirnya. Ia tahu, ia akan mendapatkan hukuman yang pantas ia dapatkan. Ia tahu, ia akan mendapatkan kedamaian, tetapi tidak di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama Melati. Ia melihat ke sudut ruangan, dan melihat bayangan Melati, tersenyum sinis padanya. "Kau milikku," bisik bayangan itu, dan Ardan tersenyum. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari Melati. Ia akan terperangkap selamanya, bersama Melati, di dalam kegelapan. Ia adalah monster, dan ia pantas mendapatkan hukuman. Ia akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas ia dapatkan. Dan ia tahu, ia akan mendapatkan kedamaian, tetapi tidak di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama Melati. Beberapa bulan berlalu. Ardan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia tidak mengajukan banding. Ia menerima keputusannya dengan tenang, seolah-olah sudah lama menantikannya. Di dalam sel, ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan. Ia tidak lagi melihat bayangan-bayangan. Ia hanya merasa damai. Selnya, yang tadinya terasa seperti penjara, kini terasa seperti tempat persembunyian. Sebuah tempat di mana ia bisa bersembunyi dari dunia luar, dari semua dosa-dosanya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku, menggambar, dan merenung. Ia tidak lagi memikirkan Melati dengan rasa takut, tetapi dengan rasa sedih. Ia merindukan senyumnya, tawanya, dan cintanya. Suatu hari, seorang psikolog penjara datang menemuinya. Ia duduk di kursi di depan sel Ardan, lalu menatapnya. "Bagaimana perasaanmu, Ardan?" tanyanya. Suaranya lembut. "Aku baik-baik saja," jawab Ardan. "Aku merasa damai." Psikolog itu tersenyum. "Kau tahu, banyak orang yang tidak bisa mengerti apa yang kau rasakan," katanya. "Kau telah membunuh seseorang, dan kau terlihat begitu tenang." "Aku tidak tenang," kata Ardan. "Aku hanya menerima takdirku. Aku tahu, aku pantas dihukum. Aku tahu, aku adalah monster." Psikolog itu mengangguk. "Tapi, kau tidak sendirian," katanya. "Banyak orang yang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Kau tidak sendirian." Ardan tersenyum. "Aku tahu," katanya. "Aku punya Melati." Psikolog itu menatap Ardan, bingung. "Siapa Melati?" tanyanya. Ardan tertawa kecil. "Dia adalah kekasihku," katanya. "Dia adalah orang yang aku bunuh."
Dia adalah orang yang aku cintai. Psikolog itu terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dia selalu bersamaku, lanjut Ardan. Dia tidak pernah meninggalkanku. Dia selalu ada di sini. Ardan menunjuk ke dadanya. Di hatiku, katanya. Psikolog itu mengangguk, lalu bangkit dari kursinya. Aku mengerti, katanya. Aku akan pergi sekarang. Jika ada hal lain, kau bisa memanggilku. Psikolog itu pergi, meninggalkan Ardan sendirian di dalam selnya. Ardan kembali duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Ia menutup matanya, lalu membayangkan wajah Melati. Ia membayangkan senyumnya, tawanya, dan matanya. Ia membayangkan saat-saat bahagia yang mereka lewati bersama. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan lembut di pipinya. Ia membuka matanya, dan melihat bayangan Melati di depannya. Bayangan itu tidak lagi menakutkan. Bayangan itu tersenyum lembut, lalu menyentuh pipinya. Ardan menangis. Ia menangis bukan karena takut, tetapi karena rasa bahagia. Ia tahu, Melati telah memaafkannya. Ia tahu, Melati tidak lagi membencinya. Aku mencintaimu, Ardan, bisik suara Melati. Ardan tersenyum, lalu berkata, aku juga mencintaimu, Melati. Bayangan Melati perlahan-lahan memudar, tetapi sentuhannya tetap ada di pipi Ardan. Ardan tahu, Melati tidak akan pernah meninggalkannya. Ia tahu, Melati akan selalu bersamanya, di dalam hatinya, selamanya. Ia akhirnya mendapatkan kedamaian, tetapi bukan di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama Melati. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari cintanya. Selamanya, akan selalu bersamanya. Ia akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas ia dapatkan. Ia adalah monster, dan ia pantas dihukum. Ia akhirnya mendapatkan kedamaian, tetapi tidak di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama Melati. Di dalam selnya, Ardan menjalani sisa hidupnya. Ia tidak lagi melihat bayangan Melati, tetapi ia tahu Melati selalu bersamanya. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan, tetapi ia tahu Melati selalu berbicara dengannya di dalam hatinya. Ardan akhirnya menemukan kedamaian, bukan di dunia ini, tetapi di dalam hatinya yang dipenuhi penyesalan. Ia menerima takdirnya, ia menerima hukumannya, dan ia menerima bahwa ia adalah monster. Namun, ia juga menerima bahwa ia dicintai, bahkan oleh roh yang ia bunuh. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa lari dari cintanya. Ia tahu, ia akan terperangkap selamanya, bersama Melati, di dalam kegelapan. Ia adalah monster, dan ia pantas mendapatkan hukuman. Ia akhirnya mendapatkan kedamaian, tetapi tidak di dunia ini. Kedamaiannya adalah neraka, bersama Melati. Pesan moral. Kisah Ardan dan Melati adalah pengingat yang mengerikan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kematian Melati tidak hanya mengakhiri hidupnya, tetapi juga merusak jiwa Ardan. Ardan, yang tadinya hanya seorang pria biasa, berubah menjadi monster yang dikejar oleh bayangan masa lalunya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa emosi yang tidak terkendali dapat menghancurkan hidup. Kemarahan dan rasa cemburu Ardan membuatnya melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan, dan konsekuensinya menghantuinya hingga akhir hayat. Cerita ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pelarian dari rasa bersalah. Ardan mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak pernah bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Terakhir, cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah pengampunan. Meskipun Melati telah dibunuh oleh Ardan, ia tetap mencintainya, dan ia memaafkannya. Ia tidak menghukum Ardan di dunia ini, tetapi ia membiarkan Ardan hidup dengan rasa bersalahnya, dengan harapan bahwa Ardan akan menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri.